Happy weekend semuanya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham yang sudah rilis laporan keuangannya. Cuman saya tidak akan membahas ya kenapa laporan keuangannya naik. Saya akan membahas lebih ke perusahaan ini akan melakukan buyback. Dan nanti setelah itu saya akan menghitung ya proyeksi dividen yang akan dibagikan perusahaan ini tuh berapa. Oke? Apa perusahaannya dan worth it kah mengoleksi dengan adanya potensi adanya dua corporate action ini, yaitu buyback dan dividen. Oke, tonton video ini sampai selesai. Check this out. Perusahaannya adalah Bank CIMB Niaga atau kode saham BNGA, yang mana telah merilis laporan keuangannya dengan net income 6,4 triliun. Terus dibandingkan tahun lalu yang hanya 5 triliun. Kalau kita hitung secara persentase ya, kenaikannya tuh senilai 28,4% ya kenaikannya. Ini lumayan dan oke banget. Dan ditambah ini perusahaan ada news tuh dari tanggal 20 Februari Selasa, CIMB Niaga BNGA akan buyback 202.000 saham. Kalau hanya secara jumlah lembar ini sangatlah kecil, bahkan biaya maksimal yang dikenakan ya atau diperkirakan maksimal di hanya 500 juta. Ini kecil aja. Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham perseroan dengan jumlah maksimal 202.000 saham yang telah dikeluarkan dan di store penuh. Aksi korporasi ini sejalan dengan tujuan perseroan untuk meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia. Selain itu, arus kas BNGA dinilai cukup untuk melakukan pembiayaan transaksi bersama dengan kegiatan usaha. Nah, kalau saya melihat secara nominal aja 500 juta ini kecil, satu poin itu kecil. Tetapi yang menjadi catatan di sini adalah niat dari perseroan buyback. Kalau ada perseroan melakukan buyback, ada beberapa asumsi yang terjadi. Satu, mungkin manajemen merasa harga sekarang di mana di 2030 itu harga yang masih murah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua yaitu adanya perihal perseroan atau perusahaan menilai ini secara as along dengan kenaikan kinerja yang terus bertumbuh, ini perusahaannya juga masih di kondisi yang worth it untuk dikoleksi. Itu bisa saja mungkin terjadi dua asumsi itu ya. Nah, kalau kita lihat secara insider ya, ini perusahaan CIMB Group SDNBHD non trading ini pernah melakukan pembelian di 27 April 2020. Oke, terus secara profil perusahaan ini dimiliki oleh si MMB Group sebagai pengendali itu 91% dan masyarakatnya tinggal 7%. Jadi sedikit make sense kalau menurut saya ya, dengan nominal ya yang hanya 202 lembar ya, hanya 202.000 lembar saja yang dilakukan buyback karena di masyarakatnya tinggal 7% aja. Kecil banget 7%. Dan nantinya mungkin akan ada saham treasury yang tentunya akan dijual ke masyarakat. Itu sih. Jadi menurut saya ini hal yang oke ya, dengan adanya berita buyback ini responnya harusnya positif ya. Nah, periode buyback akan direncanakan paling lambat 12 bulan sejak disetujui saat RUPST. Nah, RUPS mereka itu di 3 April. Cara corporate action, baik kita cek di sini ya, ini RUPS dari BNGA itu di 3 Maret, bukan 3 April, 3 Maret. 3 Maret kalau kita cek itu di hari 3 Maret ini hari Senin, hari Minggu. Nah, ini mungkin bukan hari Minggu ya, karena RUPS biasanya di hari kerja ya. Mungkin hari 4, tanggal 4 ya. At least di awal Maret, dan biasanya kalau seperti ini itu barengan dengan pembagian dividen. Karena apa? Secara historikal perusahaan ini rajin bagi dividen. Tahun lalu itu bagi dividen 115,16. Kalau kita hitung secara notepad, kita hitung dulu. Dividen tahun lalu 115,16. Kalau kita lihat EPS-nya tahun lalu itu di 200,53. Jadi secara yield DPR 115,16 dibagi dengan
total EPS-nya itu 200,53, hasilnya itu 57%. Kalau asumsi ini digunakan dengan harga sekarang ya, dengan EPS sekarang 57%, let's say tahun ini 2023 itu DPR-nya di 55 lah, 55% sampai 57%. Nah, ini dividennya ada di berapa? Bentar, kita lihat dulu secara corporate action mereka ada stock split nggak? Nggak ada, oke. Jadi tidak perlu dihitung ulang. Nah, kalau tahun ini EPS-nya itu di 257,5. Nah, tinggal kita kalikan. 257,5 kita kalikan dengan 0,55. Hasilnya ini. Hasilnya 141,625. 141,625 sampai kalau 0,57 dikali 257,5. Hasilnya 146,775. Nah, ini dividennya ya. Dividennya di range sekian. Kalau asumsi pakai DPR 55 sampai 57%. DPR itu apa sih? DPR itu dividen payout ratio. Besarnya dividen yang dibandingkan dengan EPS gitu. Nah, kalau ini benar dividennya sekian, dividen yieldnya berapa sih kalau kita hitung? 141,625 kita bagi dengan harga sekarang 2030 kali 100. Ini dividen yieldnya gede, 6,97%. Apalagi kalau 146,775 dibagi 2030 hasilnya adalah 7,23. Dan ini termasuk dividen yield yang besar. Ada beberapa banking ya yang punya dividen yield besar selain BNGA, yaitu adalah Bank Jatim BJTM dan Bank Jabar BJBR. Nah, ini Bank Niaga ya, BNGA ini salah satu juga yang dividen yieldnya besar. Jadi dengan melihat seperti ini, ada dua corporate action yang harusnya bisa dikatakan ya responnya dinilai positif oleh retail, yaitu yang pertama tadi ya buyback 202.000 lembar, yang kedua adalah dividen yield yang akan dibagikan BNGA ini besar. Secara harga, nah ini kita lihat chartnya ya, ini harga sahamnya sudah naik ke 2030, bahkan dari Kamis itu sempat berada di titik high di 2130. Kalau kita lihat secara historical, perusahaan ini tuh pernah berada di titik harga paling tinggi itu 2603. Nah, itu di 2010. Nah, apakah ini akan terulang lagi? Kalau saya melihat ini potensinya ada, melihat kinerjanya terus positif dengan adanya aksi korporasi tadi ya, buyback tinggal menuju persetujuan. Harusnya ini hal yang positif untuk si BNGA. Cuma secara daily ya ini ya, kalau kita lihat Jumat kemarin turun, volumenya juga kecil, besar, diikuti distribusi. Jadi untuk secara short term mungkin perusahaan ini akan turun dulu lah. Cuman as a long ini perusahaan masih oke. Dan masih uptrend ya, di atas EMA 200. Mungkin itu yang bisa saya share dari BNGA ya. Jadi dua corporate action yang mungkin nantinya akan dilakukan, yaitu paling dekat adalah RUPS. RUPS membahas dua hal, kemungkinan besar yang sudah pasti yaitu adalah buyback, dan kemungkinan besar adalah tadi ya bagi dividen. Jadi dan potensinya besar BNGA akan membagikan dividen yield yang besar, yaitu 6,9 sampai 7,2%. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang BNGA. In my opinion, untuk BNGA masih worth it dengan harga sekarang dan masih oke kinerjanya. Menurut saya ini adalah second liner perusahaan banking yang bagus di Bursa Efek Indonesia sejauh ini. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.